mereka ingin orang tuanya itu percaya kepada mereka. Nepateh gelon. Ketika orang tua melihat bahwa anak lun hanje tapu si dari ubit hana itu tapu mandum payah lun je. Harus saya yang memikirkan dia terus menerus. Itu tandanya kita nggak memberikan kepercayaan kepada anak kita. Dia nggak akan pernah dewasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama sekali terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersilaturahim dengan pertama adalah muda-mudi Kota Langsa, dan juga kepada ayah bunda yang berhadir di sini, dan juga kepada seluruh tokoh masyarakat yang berhadir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Kamarudin yang penggagas acara kita, yang telah memfasilitasi tempat bagi kita di Hope Kopi Langsa, kepada Bapak Dandim telah berhadir, kepada Bapak Wakapolres Pak Haji Sofyan yang berhadir, dan Bapak Kepala Bais dan semua tokoh-tokoh masyarakat Kota Langsa. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Kepada kawan-kawan mahasiswa dan juga kepada kawan IKAT Aceh, ya, ada Ketua IKAT Aceh Tengku Dr. Fariansyah hadir di sini, dan seluruh teman-teman kami dari Ikatan Alumni Timur Tengah yang ada di Kota Langsa, dan seluruh teman-teman milenial, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Ada hadir bersama kita juga dari tim Akrab yang telah membantu membersamai kami datang dari Sigli dan dari Banda Aceh. Saudaraku, kawan-kawan, teman-teman, muda-mudi dan ayah bunda mungkin yang menikmati hidangan, izinkan kami ngamen sebentar ini, ya. Izinkan kami ngamen sebentar, tapi ngamen untuk akhirat nih. Insyaallah nggak akan mengurangi kocek, ya. Kalaulah mengurangi kocek dunia, tapi insyaallah tebal kocek akhirat, ya. Izinkan untuk sementara waktu, karena biasanya dah dengar lagi nyosang nagri-gri lu nyawa, ya. Insyaallah nyawa nagri-gri malamnya, ya. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan bincang pada malam ini tentang apa? Menyoroti masalah problem anak muda. Ada hal yang ingin kami sharing bersama. Mungkin di sini nanti kita bisa diskusi bersama, berbagi pengalaman, dan juga kita ingin juga mendengarkan daripada kawan-kawan muda apa menjadi permasalahan mereka, problem daripada mereka. Kita akan lihat bagaimana hubungan atau kondisi anak muda sekarang dengan masalah problem rumah tangga mereka. Ada penelitian tingkat dunia yang menyatakan bahwa tingkat depresi anak muda di seluruh dunia itu saat ini meningkat pesat. Sebab depresi mereka itu kembali kepada 3 hal. Yang pertama adalah, kalau di luar negeri itu depresi banyak tentang masalah nilai akademis mereka. Masalah nilai akademis. Yang kedua, tentang masalah keluarga mereka. Permasalahan keluarga yang bermasalah. Dan yang ketiga itu adalah tentang masalah pergaulan mereka. Nah, jadi kita ingin sharing pada malam ini bagaimana sebenarnya seorang orang tua itu memahami anak mereka yang muda saat ini. Dan bagaimana juga kawan-kawan muda, teman-teman muda, kalian itu bisa memahami orang tua kalian itu seperti apa. Ada beberapa, dalam waktu 1 pekan ini, ada beberapa orang tua yang curhat langsung kepada kami. Ada orang tua yang curhat tentang masalah anak mereka yang ingin putus sekolah, putus kuliah nih. Kuliahnya sudah semester 4 di Banda Aceh, tapi nggak mau lagi nyambung kuliah kalau orang tuanya nggak mau beli HP yang 12 juta harganya.
Padahal orang tuanya itu udah siapkan semua, kos yang mahal di Banda Aceh, kemudian transportasi yang bagus, ya, semua kebutuhannya. Tapi ketika udah HP yang dipakai itu udah ada merek baru atau udah ada keluaran model baru, dia balik mengancam orang tuanya di rumah, mengatakan bahwa dia tidak akan mau untuk sambung kuliah atau lanjut kuliah kalau orang tua nggak menyediakan HP terbaru yang harga 12 juta. Ini curhat orang tua kepada kami. Dia nggak tahu bagaimana cara menghadapi anak. Kok bisa seperti itu, Ustaz? Nampaknya kami dulu tanyo hana lagi nya nawai, pakana nami ino lagi nya. Ya, kami ingin sharing bagaimana sih anak muda saat ini tuh berpikir seperti apa. Dan juga kita ingin kawan-kawan muda kalian juga pahami orang tua kalian itu seperti apa. Ya. Pertama adalah kami ingin sampaikan, setiap anak muda, ayah bunda kita yang memiliki anak, kita harus paham, anak muda itu yang menjadi sangat perhatian mereka itu ketika mereka sudah dewasa. Pertama itu adalah masalah teman. Teman itu menjadi nomor satu mereka ketika mereka sudah remaja, menginjak masa remaja mereka. Kalau ayah bunda atau ibu-ibu ataupun bapak-bapak menganggap bahwa anak saya itu dulu kalau nggak tidur dengan saya nggak bisa tidur dia, tapi sekarang saya heran, hantom nahirmo, ya, nggak pernah mereka ada di rumah. Kok rasanya temannya itu jadi nomor satu, sedangkan orang tuanya jadi nomor dua sih, nomor limong tang, nyampe menjadi limboy, kadang melimboy bidang, ya, ya, kok bisa begitu? Secara mental memang anak muda, secara psikis juga memang anak muda ketika masa remaja itu memang masa dunia dengan teman. Nah, lalu memangnya boleh Ustadz kalau seandainya dia menomorsatukan temannya, saya selaku orang tua dia jadikan sebagai nomor sekian, boleh enggak? Begini permasalahannya, begini, bukan masalah boleh tidak boleh. Kalau kita paham anak kita masa remaja, masa muda itu memang masa dunia dengan temannya, maka orang tua itu harus punya tali dengan anaknya. Dia harus punya tali untuk mengontrol anaknya di luar. Ini dia harus miliki. Kita akan merasa kehilangan anak kita kalau kita nggak punya tali yang mengikat antara kita dengan dia. Dia boleh pergi dengan temannya, tapi kapan tali itu kita tarik, dia akan balik ke rumah. Kapan kita memberikan suatu instruksi, anak kita akan mendengarkan kita, itu yang penting. Nah, sekarang yang jadi permasalahan kita selaku orang tua, ketika anak kita aktif di luar, punya teman, dunia temannya itu luas, banyak hari ini, kita nggak memiliki kontrol dengan mereka. Ini yang jadi permasalahan. Jadi ayah bunda yang harus ayah bunda kerjakan, atau bapak ibu kita yang memiliki anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita, bagaimana saya menjalin hubungan pertalian yang baik dengan anak saya, jadi nanti kalaupun dia keluar dengan temannya dia akan aman. Gimana caranya? Nah, gimana cara saya punya menjalin tali yang baik itu, membuat tali yang kuat antara saya dengan anak saya. Anak kita hari ini temannya itu bukan seperti teman ayah bunda dulu, cuma satu kampung temannya itu aja. Hari ini ada teman yang dia berteman dengan seluruh Indonesia, dia punya teman. Nggak pernah dia jumpa, tapi setiap hari dia ngomong. Menyajamun panena mungkin tanyo begahwa merumpok dan mengaduri dan ya. Ino hana masalah iduri hana yang merumpok hana, tapi setiap hari dia ngomong. Kemarin 1 hari yang lalu ada orang Sigli, tetangga saya datang bilang, Ustadz, anak saya mau menikah. Dengan siapa? Dengan calonnya itu orang Cina. Orang Cina? Cina apa? Cina Medan. Kon, pusit Shanghai. Kata kejut lu duan. Cina Shanghai. Hana nama main dona. Enggak, dari Shanghai Ustadz. Jumpanya di mana? Lewat medsos. Udah 4 tahun mereka terus berhubungan, berkomunikasi lewat medsos. Tapi sudah komitmen untuk menikah. Jadi Cina itu sudah masuk Islam, sudah Ustaz.
Dia udah setahun lebih masuk Islam. Dan sekarang dia akan proses pergi ke Indonesia dan datang ke Sigli nanti untuk menikah. Gimana caranya? Ya. Dia bisa bahasa Cina. Hai, bahasa Cina aja gimana aja mak. Mai lu hanje lu ya. Ya. Saya tidak tahu bahasa Cina ya. Tolong Ustaz bimbing sebentar. Bahasa Inggris dia bisa? Bisa bahasa Inggris nampaknya. Kalau dia bisa bahasa Inggris bisa saya bimbing. Kalau enggak saya nggak bisa bimbing pakai bahasa Cina ya. Bayangkan itu ya. Akan ada kita hadapi loh. Pergaulan anak kita sekarang seperti itu ya. Mereka begitu dekat, dia bisa dekat dengan orang yang nun jauh di sana dan tiba-tiba menjadi menantu kita tiba-tiba. Karena apa? Pergaulan yang sangat luas. Itu berbeda dengan kondisi ayah bunda dulu. Idra na jaman na mengkawai kampungnya, tinggal kampungnya tapi orangnya kampungnya loh. Ya. Hadan duit-duit lah kampung. Ya. Ya kita susah untuk memahami anak kita yang hari ini terbuka lebar dunia mereka. Nah, jadi bagaimana supaya orang tua bisa dia mengontrol? Yang penting sekarang adalah kita kontrol anak kita walaupun nggak bersama dengan kita. Itu yang penting. Bagaimana kita bisa mengontrol anak kita yang muda dan remaja ini walau nggak bersama dengan kita? Satu. Nah, ini perlu ayah bunda tahu. Ya, dan ini juga bisa memberi sedikit solusi problem rumah tangga bagi kawan-kawan muda. Pertama adalah orang tua itu jalin komunikasi yang baik dengan anak kita. Jaga komunikasi baik dengan anak kita. Gimana cara kita jaga komunikasi baik dengan anak kita? Kita selaku orang tua lebih banyak mendengar anak kita daripada kita yang ngomong. Bila tak dengar anak tu, kan le tanya pegah apa? Maaf cakap, orang tua banyak berfikir dia lebih faham. Lon lebih lon tupa, kah ka iem. Ka dengar nyoyah tu, ya. Kan ternyata teorinya enggak begitu. Kita ingin menjalin hubungan pertalian baik dengan anak kita, banyaklah mendengar keluh kesahnya. Banyak kita mendengar keluh kesahnya, nasihati satu dua setelah kita dengar, nyan ikap lajunya. Bukan banyak kita kasih nasihat tapi nggak pernah dengar dia, ini tuh nggak akan masuk. Lalu ada orang tua bilang, Ustaz, saya udah bilang habis-habisan setiap saat saya ceramahin dia, nggak pula dia dengar. Ya emang iyalah, anak muda nggak mendengar seperti itu. Anak muda mendengar setelah didengar. Belum dengar le nyan, ya. Besok akan ayah pikirkan. Leh tak pikir tak pegah kau lagi haji mahut, lagi tanya mahut. Tapi ikap cik. Ya, kita setelah kita pikirkan, kasih waktu sehari dua hari, kita kasih tahu seperti yang kita mau, bukan seperti dia mau. Itu masuk. Kenapa? Dia merasa ayah bundanya menghargai dia, telah banyak mendengarkannya. Tapi inilah keputusan terbaik dari ayah, dari ibu. Itu cara komunikasi, jalin komunikasi kedekatan. Itu kita bisa kontrol anak kita. Walaupun dia jauh. Kita telepon, langsung dia akan balik pulang. Ya. Kesekali kita kasih nasihat untuknya, dia akan ingat terus. Itu akan menjadi obat untuk mengontrol dia ketika berada dengan kawannya. Hari ini sulit membendung anak kita untuk berteman yang luas. Walaupun di rumah saja kita kurung dia bisa keluar dengan HP-nya ini ke seluruh dunia. Dia ngomong kemana-mana. Paling bahaya justru hari ini anak kita nggak keluar-keluar di kamar sendiri. Itu kok bahaya ini. Ben kira idon hayut hat. Anak ulun cuma tehat. Dalam kamar hanya duit-duit. Ya. Bahasa Aceh, bahasa Indonesianya apa? Ya, anak saya sumateh sekali. Ya apa? Sumateh apa? Sumateh. Ya patuh sekali ya. Patuh sekali dalam kamar nggak pernah keluar-keluar. Justrunya yang bahaya. Nama telah anak rona ya. Begitu. Jalin komunikasi yang baik dengan anak kita untuk kita kontrol. Yang kedua, berikan kepercayaan untuk anak kita. Ya, rasa biar anak kita, anak muda sekarang, mereka ingin orang tuanya itu percaya kepada mereka. Nepateh gelon. Ketika orang tua melihat bahwa anak lun hanjit apa si dari ubit hanya itu apa mandum payah lun je harus saya yang memikirkan dia terus
terus menerus, itu tandanya kita nggak memberikan kepercayaan kepada anak kita. Dia nggak akan pernah dewasa. Orang tua yang kurang percaya kepada anaknya, anaknya tumbuh tidak dewasa. Ketika dia tidak dewasa, dia tidak akan mampu menghadapi masalah dengan hidupnya. Harus diberikan kepercayaan sedari awal, didik dia, berikan kepercayaan. Kalau dia bilang begini, ya ayah percaya kamu bisa begitu. Walaupun mungkin dia dusta, ya, atau orang Aceh sulit itu dusta, ya. Walaupun dia mungkin berdusta, tetapi bukan berarti memberikan kepercayaan tidak mengontrol. Ini salah juga. Saya percaya sama anak saya berikan kepercayaan, lalu saya tidak kontrol, itu salah. Tapi nampakkan kita berikan kepercayaan, di belakang kita kontrol, supaya dia terdidik dengan sebuah kepercayaan yang baik. Saya kasih contoh kasus, tapi contoh kasus ini saya alami sendiri langsung, orang tua cerita kepada kami, tapi kasusnya di luar negeri. Ada orang tua muslim di Denmark cerita kepada kami ketika kami pergi ke Denmark. Dia bilang begini, Ustadz, anak saya itu, saya tanya bahwa anaknya itu pakai jilbab selalu pergi sekolah SMA Denmark. Dia bilang, kibancara bagaimana drone didik anak drone sehingga dia siap pakai jilbab, padahal ini di negara Denmark ini. Ya kan di sekolahnya banyak yang bukan muslimah, tentu dia cuma berapa orang saja yang muslimah di SMA-nya itu. Dia bilang begini, Ustadz, saya punya 2 orang anak perempuan sekolah di satu sekolah di SMA Denmark itu. Adiknya kelas 1, kakaknya kelas 2, dua-duanya pakai jilbab selalu. Gimana caranya? Saya tanya. Dia bilang begini, saya memang selalu menasehati dia supaya asal keluar rumah pakai jilbab, terkhusus pergi sekolah. Anak saya pokoknya selalu keluar dari rumah itu pakai jilbab. Pulang dari sekolah juga dia selalu pakai jilbab. Saya berikan kepercayaan untuk dia bahwa saya yakin dia nggak akan membuka jilbabnya. Tapi saya kontrol di rumah sekolah. Suatu hari saya pergi ke rumah sekolah, saya lihat dia nggak pakai jilbab di rumah sekolah. Keluar dari rumah pakai jilbab, pulang pakai jilbab, di rumah sekolah rupanya enggak. Saya memang curiga, anak saya ini betul nggak ini selalu pakai jilbab. Dia kontrol suatu hari di rumah sekolah. Dia lihat ternyata betul nggak pakai jilbab. Dia diam aja. Berarti anaknya dusta selama ini. Lalu suatu hari dia tanya sama adiknya, adik, kakak tuh ada pakai jilbab nggak? Pakai ayah. Di rumah sekolah juga pakai? Iya. Kamu? Sama juga, kami pakai selalu jilbab. Ya, kak. Tanya sama kakaknya lagi, kamu pakai jilbab nggak di rumah sekolah? Pakai ayah. Betul, betul. Ayah percaya sama kamu. Dah, ambil komitmen. Dah tahu nih dusta nih. Ya. Lalu besok dia datang ke rumah sekolah. Ketika lagi sedang main anaknya, dia berdiri aja. Dia lihat anaknya. Kedapatan, dia nggak pakai jilbab. Dia udah dapat komitmen sama ayahnya. Ayah percaya, kamu jujur. Pas itu kepergok. Ayahnya cuma lihat aja. Dipandangin sama ayahnya. Lalu ketika pulang ke rumah, ditunggu sama ayahnya juga. Di rumah. Duduk sini katanya. Suruh duduk, dipandangin aja. Ayah percaya sama kamu. Tapi apa yang kamu buat? 2 krek tak kayak habal juga. Sampai uronyo je kubat. Berikan kepercayaan. Kita mungkin dikhianati, tapi kita kontrol. Kita kontrol itu, ya. Lalu setelah itu, walaupun dia salah, maafkan. Enggak ditampar, enggak diinikan, enggak. Maafkan, ayah maafkan kamu. Tapi jangan pernah kamu ulang lagi. Sampai uronyo je kubat. Itu makna yang kami katakan ayah bunda, bahwa anak muda sekarang ingin diberikan kepercayaan oleh orang tuanya juga. Jangan kita menganggap anak gedanyo yang mudanya anak mi, tapi budak raya pi anak mi, cita pelaku lagi anak mi, cit. Dia nggak akan pernah dewasa.
tidak akan pernah dewasa dia. Yang jadi penyakit masalahnya lagi nanti apa? Dia balik nggak percaya sama orang tuanya. Ketika kita nyohan tabi kepercayaan kepada anak, kita nyohan hai percaya kepada kita nyohit. Lalu akhirnya nasihat kita itu nggak akan mempan lagi. Ya. Itu ayah bunda, ya. Itu kita butuhkan itu. Ya. Berikan kepercayaan kepada anak kita, kepercayaan yang terkontrol. Kita akan obati dia, ya. Kita tahu setiap kepercayaan mungkin dikhianati, tapi pengkhianatan itu sudah mungkin kita duga memang. Yang salahnya pengkhianatan itu tidak kita kontrol atau tidak kita obati. Itu yang jadi masalah. Ya. Kalau kita dikhianati, obatnya maafkan dulu. Jangan langsung kita mendenda. Jangan pernah kamu ulangi lagi. Dia ingat ayahnya punya komitmen, dikontrol begitu. Itu cara nomor 2. Nomor 3 lagi adalah ayah bunda kita yang memiliki anak laki-laki, anak perempuan yang masih remaja, masih muda, ya. Jangan mudah kita menghakimi anak kita, menjudge anak kita, bahasanya lah. Mudah sekali kita memvonis, menjatuhkan sesuatu penilaian yang negatif langsung kepada anak kita. Jangan. Baik bagah tak baik tajam. Walaupun dalam pergaulan orang tua kami mungkin hari ini, ayah bunda, mi dan ayah, mudah tak minta egop langsung yang negatif tak vonis luju. Ya. Lalu pandangan negatif seperti ini kita bawa kepada anak kita, kita langsung mudah menghakimi dia dengan hal yang negatif. Itu tidak baik begitu. Paling anti anak muda, khusus anak muda ini, paling anti dia dengan mudah dicap dengan cap yang negatif. Walaupun dia mungkin berpakaian kurang ini, kurang itu, tapi jangan pernah dihakimi dia itu negatif. Yang paling melukai hati mereka itu. Dia merasa, maaf cakap anak muda, walaupun dipakai baju kibanggala, menoh 3, medih 3 ya. Mereka ingin sedang mencari penghargaan loh. Jadi jangan kalau anak muda, oh 3 apa, kadang merah, kadang kuning, kadangnya je ya. Anak muda kamu naik je ya, tukar-tukar ya. Baju kadang menoh, kadang medih, kupaya esok menoh, kadang medih. Hana yang paham taboh kawan. Mereka sedang mencari penghargaan. Yang begini nggak ada yang menghargai dia, balik begitu nggak ada yang menghargai dia. Naik orang Aceh bilang Honda ya, naik Honda begini nggak ada yang menghargai juga. Dibolongin lah apa namanya knalpot, karena apa? Selama ini nggak ada yang hargai. Dibolongin knalpot baru yang lihat. Oh banyak yang lihat, senang dia. Nyo lagi nyo baru betul hitang ya. Kenapa? Ya model ini baru na penghargaan, barokah hana tuh hargai lon ya. Sensasi dia, cari perhatian dia, ya. Ya, pas jumpa sama bapak apa namanya Satlantas misalkan, duduk, dengar itu, ngong, dengar dia, nggak ada masalah, ya kan? Kena razia maksudnya. Waktu kena razia nggak ada masalah bagi dia. Yang penting merasa penghargaan ada. Nah, anak-anak yang seperti itu anak-anak yang nggak mendapat penghargaan dalam keluarga loh. Yang banyak dihadapi oleh kepolisian yang di luar bermasalah itu anak-anak yang nggak dapat penghargaan dari keluarganya. Dia balik mencari penghargaan dari luar dengan cara yang onar, dengan cara yang liar akhirnya. Karena apa? Dengan cara baik saya tidak dihargai, saya akan mencari cara saya sendiri gitu. Nah, jadi hati-hati sekali supaya kita bisa mengontrol anak kita walaupun dia jauh. Jangan mudah kita dalam mendidik dia, mudah menghakimi dia, menjudge dia dengan sesuatu yang negatif. Jangan. Berikan kepercayaan, jangan mudah menjudge yang negatif. Walaupun kita tahu anak kita bersalah, ya, tapi dengarkan alasan dulu. Ayah mau tahu kenapa kamu buat begitu. Dengarkan alasan dulu, ya. Minta alasan, pernah alasan, dengar alasan. Itu tandanya kita nggak menghakimi dia. Dengar alasan dulu. Yang namanya anak-anak, anak muda, remaja, ya pasti ada salahnya. Tapi ketika dia buat salah, dengarkan alasannya apa.
Itu berarti kita nggak mudah untuk menghakimi dia, menjudge dia, enggak. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Ya. Ini 3 hal kami sampaikan adalah supaya kita menjaga tali itu kuat antara kita dengan anak kita. Yang nanti ayah dia itu, ibunya itu, bagi dia itu powerful, kuat. Kata-kata ayahnya itu menancap dalam diri dia. Kalau kamu keluar, awas ya, hati-hati ini ya, iya bunda, iya mak, iya umi, iyanya itu kuat loh. Dipegang itu kemana-mana dia. Nanti kita telepon cepat pulang, umi mau ini, ayah mau ini, bapak mau ini, dia akan siap. Itu bisa kita kontrol anak kita. Karena hari ini yang kita butuhkan bukan anak yang kita kurung, bukan anak yang kita lepas bebas, tapi apa juga anak yang terkontrol atau dia bisa menjaga dirinya sendiri. Itu sebenarnya yang kita butuhkan dari semua orang tua, kan maunya begitu. Ustaz, gimana supaya anak saya bisa jaga diri lah dia, bisa saya kontrol Ustaz, itu aja. Dilepas habis-habisan bermasalah, dikurung habis-habisan juga nggak mungkin. Nah, maka jaga komunikasi baik kita dengan anak kita, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Ya, ini sisi awal saya cerita ya, orang tua kepada anak. Nanti kita buka sesi yang lain, sesi tanya jawab secara umum. Sisi yang kedua yang ingin saya cerita adalah kalian selaku anak muda dengan orang tua kalian itu seperti apa? Kalian yang masih muda, kita yang masih muda nih teman-teman ya, kalian harus paham orang tua kita itu juga depresi loh, melihat banget bagaimana tingkah kita selama ini ya, mereka juga stres di rumah, mereka juga was-was sekali loh dengan kita begitu. Kenapa? Kita punya dunia yang berbeda. Dunia orang tua kalian dengan dunia kalian saat ini itu jauh berbeda loh. Jauh berbeda. Maka pahamilah orang tua kalian yang sudah tua, yang sudah mungkin sudah berpengalaman hidup, tapi mungkin nggak punya pengalaman seperti pengalaman kalian. Hargai mereka. Ya. Kata Nabi SAW ketika ditanya ya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku dalam hidup? Kata Nabi, ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu, kata Nabi. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Nah, ibu. Ketiga siapa? Keempat siapa? Ayahmu, kata Nabi. Jadi ibu kita, ayah kita adalah orang yang harus kita jaga dengan baik, bagaimanapun orang tua kita itu siapapun dia. Kalian harus tahu itu agama kita loh. Jangan kalian dengan gara-gara perasaan kalian, gara-gara teman kalian, gara-gara dunia di luar kalian, lalu kemudian kalian menganggap orang tua saya nggak ada harga sama saya. Emangnya kamu nggak punya iman, nggak punya agama? Agama kita menyuruh orang tua kita walau bagaimanapun itu adalah orang yang paling harus mendapatkan kebaikan kita. Itu kalau kita menjaga iman kita. Saya ketengahkan kisah ini, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, seorang sahabat Nabi. Ya, boleh dong kita cerita tentang sahabat Nabi jadi satu satu contoh juga bagi kehidupan kita. Sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk orang yang cepat masuk Islam. Dan beliau salah seorang yang direkomendasikan dan dijamin surga oleh Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas cerita apa? Beliau cerita bahwa ketika beliau pertama masuk Islam di Mekah, pada saat Islam baru mulai itu, sahabat baru beberapa orang, mungkin 10-an orang, belasan orang masuk Islam. Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat anti terhadap Islam, termasuk yang membenci Islam. Dan beliau mewanti-wanti jangan sampai anak beliau itu tertular Islam. Orang memusuhi Islam. Lalu diam-diam Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunda beliau tidak tahu. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hidup beliau karena masih muda itu disupport sama ibunda beliau. Artinya bahwa semua diberikan kebutuhan beliau. Sama seperti kita lah hari ini. Semua disupport, sampai kita kuliah disupport semua sama orang tua kita. Nah,
Ketika ibunda beliau tahu kalau Sa'ad yang masih 17 tahun masuk Islam, itu sakit hati ibunda beliau bukan main. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau tahan, beliau nggak kasih makan, nggak kasih minum anaknya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ditahan jajannya, ditahan uang kuliahnya, ditahan semua ditahan tuh. Pulsa nggak diberi juga, ya, ditahan semua. Nggak ada uang pulsa, nggak ada uang jajan, nggak ada uang apa lagi, ya. Uang bensin juga nggak ada, uang makan nggak ada, uang bayar kos juga nggak ada, ditahan semua. Karena apa? Karena masuk Islam. Bahasa kita sekarang, ya. Nah, lalu ternyata ibunda beliau memboikot Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk Islam itu nggak mempan. Kenapa? Sa'ad tetap seperti pendiriannya, tetap beragama Islam dan kuat imannya, nggak tergoyangkan gara-gara diboikot sama ibunda beliau. Lalu ibunda beliau balik caranya apa? Kan beliau tahu kalau Sa'ad itu, beliau lihat setelah masuk Islam sangat sayang sama beliau gitu. Kok lebih sayang dia? Heran, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas setelah masuk Islam kok nampak lebih sayang sama ibunya. Nah, akhirnya perasaan sayang Sa'ad bin Abi Waqqas ini kepada ibunya dimanfaatkan oleh ibunya supaya Sa'ad keluar dari Islam. Cerdas sama ibu beliau nih, ya. Dilihat bahwa ini Sa'ad setelah masuk Islam kok sayang sekali sama saya gitu. Dimanfaatkan rasa sayang Sa'ad ini kepada ibunda beliau untuk menjadikan Sa'ad keluar dari Islam. Gimana caranya? Ibunda beliau bilang bahwa Sa'ad, ada yang nama Sa'ad di sini? Hah? Ada? Nggak ada, ya? Kira-kira kalau ada cucu bapak nanti mau kasih nama Sa'ad, mau? Hah? Kiban pikir-pikir lah, ya? Ya? Oma hati taat Ustaz, ya. Saya banyak orang minta rekomendasi nama anak, ya. Saya sering tanya, mau doa telepon ditanya kadang, Ustaz, rekomendasi nama anak Ustaz. Berapa? 2, 3, 4 lah Ustaz, biar kita pilih. Saya tanya, rekomendasinya ini nama-nama dijamin surga atau yang enggak dijamin surga? Oh, yang dijamin lah Ustaz, ya. Nama-nama yang dijamin surga, Sa'ad, Abu Bakar, Ali, Umar, Sa'ad lah Ustaz, ya. Ya. Ketika tajuk yang dijamin surga enggak mau Ustaz. Yang mana juga yang enggak dijamin nih. Ya, dijamin surga seperti itu namanya memang, ya, Sa'ad, ya. Man sang hanapah tagai nanta tunggu nyandro nih hanapah yang nyopah yo. Yang dah ceritanya nyopah yo, ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, lalu gimana cara ibunda beliau memanfaatkan beliau itu? Ibunda beliau bilang, kalau kamu nggak keluar dari Islam, maka mulai hari ini aku tidak makan, aku tidak minum, dan aku tidak akan mandi. Kata ibunda beliau, ya, nggak makan, nggak minum, nggak mandi, biar aku mati, biar orang tahu kamu yang membunuh ibumu. Terkejut sangat, ya. Padahal beliau begitu sayang sama ibunda beliau, ya. Lalu kemudian justru ibunda beliau demikian. Beliau pikir bahwa panena gici macam begitu ternyata ibunda beliau itu komitmen, ya. Satu hari enggak makan, enggak minum, ya. 2 hari juga tetap ditahan, ya. Sampai ibunda beliau sudah lemas, terbaring, ya, terbaring, udah nggak sanggup lagi bangun. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan ibunda durhaka, ya. Kalau kita bilang ini kan durhaka Winci, ya. Masa dia suruh kita keluar dari Islam, durhaka ini. Urunci durhaka. Yang contoh urunci durhaka. Mana begah bahwa nyomunya kajak masjid, mantang kajak bet, kau ke, ya. Nyawa berarti durhaka. Enggak ada yang ngerti bahasa Aceh sini, ya? Oh, ya. Bahasa Indonesianya, ya. Tapi bahasa Aceh perlu juga biar paham, biar cerdas orangnya. Ya, jangan ya. Emang ya agak-agak sini sedikit saya pakai bahasa Aceh biar mengena nih. Orang Aceh ini kalau nggak pakai bahasa Aceh kadang kurang paham ini. Makanya kadang-kadang ceramah ini kurang masuk, ya. Nah, jadi kemudian gimana? Lalu
ibunda beliau ini sudah sakit begitu, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap beliau menjaga ibunda beliau. Beliau nggak mau minum, ditawarkan minum, nggak mau makan, ditawarkan makan. Udah jatuh sakit begitu, dirawat, dijaga terus, ya. Tapi ibunda beliau memang keras kepala, udah durhaka begitu, keras kepala lagi, ya. Jadi jangan pernah ayah bunda ya tahan-tahan anak menjadi orang baik, ya. Ada maaf cakap orang tua yang anak yang ngomong kepada saya, Ustadz, ayah saya itu bilang janganlah pakai jilbab besar-besar kali, itu nggak ada yang mau kawin sama kamu nanti, ya. Ustadz, ya, ada tuh ayah saya bilang kalau saya pakai jilbab besar nanti itu nggak ada yang mau nikah. Dipikirnya ibu-ibu pergi ngaji, nggak ada yang mau nikah sama kamu nanti. Gimana orang tua ini, ya? Anaknya udah mau pakai jilbab baik-baik kok, ya. Tapi ini anak-anak milenial bilang loh, ya. Karena saya banyak mau bersamai mereka, jadi banyak kisah-kisah mereka itu, ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian beliau diilhamkan oleh Allah untuk mengucapkan satu ucapan nih, ya. Yang beliau ucapkan apa? Ini bisa dicari dalam buku tafsir loh. Yang saya cerita ini bukan dongeng, dalam buku tafsir itu, ya. Tafsir surat Luqman, ya. Jadi beliau bilang, ya ummah, law anna ladaiki mi'atu nafsin wa takhruju minki wahidah tilwal ukhra lan atruku hadzal din. Ya ummah, law anna ladaiki mi'ati nafsin wa takhruju minki wahidah tilwal ukhra lan atruku hadzal din. Paham? Paham nggak? Banyak yang nganggu nih paham. Bereh ya awalang sah memang, ya. Ya, bahasa Arab paham katanya. Milenial langsa gitu memang, ya. Jadi apa kata beliau? Wahai ibu, kalau engkau memiliki 100 nyawa dan nyawamu itu keluar satu persatu di depanku, aku nggak akan pernah keluar dari agama ini. Apalagi kau punya 1 nyawa. Terkejut ayah kayaknya, mak kayaknya, terkepak aja. Terkejut ayah ibunda beliau itu. Gara-gara kata daripada Sa'ad ini. Kalau engkau punya 100 nyawa, nyawamu keluar satu-satu di depanku, itu satu-satu melayang terus ketika mau mati gitu, ya. Aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Apalagi engkau punya cuma 1 nyawa saja. Sayangi nyawamu. Aku nggak akan pernah keluar dari agama ini. Gucok iya gede baju. Hana jadah le, Pak. Hai kap, Paji. Minumlah akhirnya ibunya, makan terus. Ternyata boykot dengan cara dua itu nggak akan berhasil juga terhadap anaknya. Nah, turunlah ayat, ya. Dalam surah Luqman ayat 15 ini sebab asbabun nuzulnya, ya. Wa in jahadaka, ya, an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku, kata Allah, untuk tidak beriman dengan Allah, untuk mensyirikkan Allah, fala tuti'huma, jangan patuh kepada kedua orang tuamu. Ya, kalau orang tua suruh maksiat, suruh dosa, kalian yang muda-muda jangan patuh. Suruh jual narkoba, suruh ini demi apa namanya, demi kuliahmu ini ada narkoba ini, ada sabu-sabu ini, jualan nanti, jangan pernah patuh. Ya. Tapi apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Memangnya kalau kita dapat orang tua durhaka seperti itu, gimana tingkah kita? Kita tinggalkan dia di rumah? Enggak. Allah suruh apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maka bersamai orang tuamu di dunia ini dengan cara yang baik, walaupun dia durhaka. Itu orang tua yang durhaka loh, disuruh sama Allah bersamai mereka dengan cara yang baik di dunia selaku orang tuamu. Apalagi ini orang tua kalian bukan orang tua durhaka, yang selama ini kasih kuliah, yang selama ini kasih uang, kasih jajan, support kalian. Hanya mungkin beda pandangan.
Ya, kalian mau begini, orang tuamu mau begitu, udah kalian nggak menghargai orang tua. Di mana iman? Di mana akhlak lah? Ya. Lihat Islam bagaimana mengajarkan kita. Walaupun orang tua kita begitu ya, bersamai orang tuamu dengan cara yang baik. Oh, ada perbedaan antara kamu dengan orang tuamu, itu mungkin adalah kurang komunikasi, kurang pintar kamu menyampaikan pendapatmu, ya mungkin kamu juga orang tuamu mungkin sedang ada permasalahan yang lain, nggak sempat mendengarkanmu. Cari waktu ngobrol yang baik dengan orang tua bisa paham juga kok, ya. Jadi saling menghargai seperti itu, adik-adikku, teman-temanku yang dimuliakan Allah.